Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari kelompok 3, kelas D, program studi informatika, untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Randi Fadila Bustaman MPD. Di sini kelompok kami mendapatkan tugas untuk presentasi tentang konstitusi yang akan diawali oleh Saudara Rizky Pratama yang menjelaskan tentang hakikat konstitusi. Untuk Saudara Rizky Pratama, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dina yang sebagai moderator telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan apa itu konstitusi. Nah, konstitusi ini sebenarnya udah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Konstitusi pada zaman Yunani kuno itu tidak dibukukan dalam naskah tertulis. Jadi konstitusi pada zaman Yunani kuno memiliki pengertian yang sangat luas. Konstitusi mencakup segala hal mengenai kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Filsuf terkemuka pada masa itu, Aristoteles menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai politeia. Nah, politeia ini dapat diartikan juga sebagai kekuasaan dalam negara. Selain politeia ini, dikenal juga istilah nomoi atau undang-undang. Politeia ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari nomoi atau undang-undang biasa. Politeia memiliki kedudukan lebih tinggi karena politeia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi ini sebagai produk yang dibentuk. Kebiasaan menggunakan istilah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi membuat sebagian orang berpikir bahwa konstitusi itu adalah suatu naskah tertulis. Padahal konstitusi ini memiliki makna yang lebih luas. Dalam praktik kenegaraan, konstitusi ini dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau lebih luas dari undang-undang dasar. Slide selanjutnya. Nah, hakikat konstitusi sendiri dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu konstitusi dalam arti luas. Konstitusi memiliki cakupan lebih luas dari undang-undang dasar. Pengertian undang-undang dasar terpaku pada konstitusi yang tertulis saja. Nah, undang-undang dasar belum mencakup konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang selanjutnya konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Itulah konstitusi dalam arti sempit. Anggapan ini muncul karena pengaruh paham kodifikasi. Paham kodifikasi ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Paham kodifikasi ini menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Setiap peraturan penting harus ditulis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konstitusi dalam arti material. Materi ini sama dengan materi, artinya pengertian konstitusi menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi ini berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi ini memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. Yang pertama bentuk negara, lalu ada susunan negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, lalu ada cara pembentukan badan-badan pemerintahan. Nah, contoh materi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat tersebut menunjukkan bentuk negara. Lalu ada konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil ini merupakan hukum dasar difokuskan kepada prosedur pembentukannya. Nah, sebuah konstitusi pembentukannya harus istimewa dibanding pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembentukan harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan tata cara tertentu. Nah, begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prosedur perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Dan yang terakhir ada konstitusi dalam pandangan ahli. Nah, pengertian konstitusi juga dirumuskan oleh banyak ahli. Berikut pengertian konstitusi menurut ahli hukum tata negara. Yang pertama ada filsuf dari Jerman, Lassalle, yang menyebutkan bahwa konstitusi ini merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat.
Wujud kekuasaan dalam masyarakat adalah golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat seperti kepala negara dan partai politik. Nah, selain filsuf dari Jerman, ahli hukum dari Indonesia juga yang mengatakan bahwa konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Lalu ada ahli hukum dari Jerman, Hermann Heller. Hermann Heller ini membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Pratama. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Safwan Abdullah. Kepada Muhammad Safwan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, tujuan, dan fungsi dari konstitusi. Nah, yang pertama, nilai-nilai dalam konstitusi. Sebuah konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai sendiri diartikan sebagai harga atau taksiran. Nilai dari konstitusi meliputi nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Boleh di-skip. Next. Yang pertama, ada nilai normatif. Konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh suatu bangsa. Konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga terbukti berlaku efektif dalam masyarakat. Yang kedua, ada nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Karena pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, ada nilai semantik. Konstitusi dikatakan memiliki nilai semantik jika konstitusi hanya untuk kepentingan penguasa saja. Konstitusi digunakan untuk memobilisasi kekuasaan dan dijadikan alat melaksanakan kekuasaan politik. Next. Yang kedua, ada tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi yaitu untuk membuat kehidupan bernegara berjalan dengan lancar. Secara garis besar, tujuan dari konstitusi bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada tujuan konstitusi yaitu untuk membatasi kekuasaan penguasa. Dengan dibatasinya kekuasaan penguasa, maka tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dan mampu menghambat tumbuhnya rezim otoriter. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pembatasan kekuasaan terdapat pada pasal 7. Contohnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebelum ada pembatasan masa jabatan Presiden, sirkulasi pemerintahan tidak terjadi. Pergantian kekuasaan tidak terjadi sehingga iklim pemerintahan kurang sehat, bahkan dihinggapi penyakit kronis pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Next. Yang kedua ada tujuan konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan perlindungan hak dilindungi oleh hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, ada tujuan konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Jika tidak berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan terjadi sehingga merapuhkan sendi-sendi negara. Next. Yang ketiga, ada fungsi dari konstitusi.
Konstitusi memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara garis besar, konstitusi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, yaitu konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Mekanismenya dilakukan melalui pembagian kekuasaan. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Next. Jimmy Asidiki, pakar hukum tata negara, mengemukakan 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, ada penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, rujukan identitas atau identity of nation, dan keagungan kebangsaan atau center of ceremony. Yang ketujuh, sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit atau bidang politik maupun dalam arti luas atau mencakup bidang sosial ekonomi. Yang terakhir, ada sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Next. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas bagi negara yang menganut asas demokrasi konstitusional. Undang-Undang Dasar berfungsi membatasi dan membagi kekuasaan secara vertikal atau teritorial. Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kekuasaan antara pemerintahan federal dan negara bagian. Secara horizontal atau fungsional, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar berfungsi untuk membatasi kekuasaan. Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan tidak mengarah pada kesewenang-wenangan. Melalui fungsi tersebut, hak-hak negara akan terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini dapat diamati dan dicermati dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Next. Secara garis besar, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai 5 hal berikut. Yang pertama, organisasi negara. Konstitusi memuat ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara federal, konstitusi memuat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian serta memuat penyelesaian masalah yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah. Yang kedua, ada hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, misalnya hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak jaminan penghidupan yang layak, dan hak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, ada proses mengubah undang-undang dasar. Konstitusi memuat cara mengubah undang-undang dasar, misalnya proses perubahan undang-undang dengan cara referendum atau mengacu pada ketentuan dalam konstitusi itu sendiri. Oleh karena tingkatannya lebih tinggi dari peraturan lainnya, cara perubahan konstitusi tidak mudah. Tujuannya yaitu untuk meminimalisasi perubahan yang tidak diperlukan. Jika terpaksa harus dilakukan perubahan tersebut haruslah dianggap perlu untuk kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, ada larangan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Tujuan dari larangan mengubah sifat tertentu yaitu menghindari perpecahan dalam negara. Misalnya larangan mengubah susunan negara kesatuan atau serikat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dan yang terakhir, memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Cita-cita rakyat mencakup kehidupan yang diharapkan seperti kehidupan yang makmur, aman, dan sentosa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita dan ideologi negara Indonesia termuat dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea 3 dan 4. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Safwan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan konstitusi. Konstitusi yang merujuk pada kedudukan konstitusi yang berarti posisi atau tempat undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Nah, undang-undang dasar menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lain. Jika perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, peraturan yang bersangkutan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, maksudnya itu adalah jika di suatu negara sedang diadakannya untuk pembuatan perundang-undangan yang baru, maka perundang-undangan tersebut tidak boleh menentang atau bertentangan dengan yang ada pada undang-undang dasar atau konstitusi pada suatu negara tersebut. Jika bertentangan, maka perundang-undangan tersebut tidak boleh diedarkan atau tidak boleh disahkan oleh mungkin di Indonesia seperti DPR gitu, tidak boleh mensahkan perundang-undangan tersebut. Nah, dengan demikian, konstitusi memiliki kedudukan atau posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam suatu negara. Jika diilustrasikan seperti piramida, yaitu konstitusi itu berada di tatanan paling atas, lalu peraturan perundang-undangan lainnya itu ada di tatanan yang paling bawah atau di bawah dari konstitusi. Jadi peraturan perundang-undangan lainnya itu harus merujuk atau senada atau seharmoni dengan konstitusi pada suatu negara, tidak boleh bertentangan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Dalam konstitusional, konstitusi mempunyai validitas yang lebih tinggi dibanding perundang-undangan biasa. Lalu berikutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Karena setiap alinea dalam pembukaan UUD NRI 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang secara fundamental dan nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Nah, nilai-nilai pokok fundamental pada pembukaan UUD 1945 yang pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Berdasarkan sejarah terjadinya, pembukaan UUD NRI 1945 ditetapkan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, adanya pernyataan lahir atau pengijab kabulan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Secara materi, UUD NRI 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara, asas kerohanian, dan asas politik. Tujuan bernegara. Nah, tujuan bernegara ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum serta tujuan khusus. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia atau internasional. Makna terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud adalah tidak memihak pada kekuatan atau kelompok tertentu, misalkan golongan kanan atau golongan kiri, dan aktif adalah tidak pasif agresif atau tetap ikut aktif dalam misalkan PBB atau G20, jadi tidak pasif agresif
Nah, lalu yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini terdapat dalam alinea keempat, yaitu yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Yang selanjutnya adalah asas kerohanian. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang dapat Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau yang lebih kita kenal adalah sebagai Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah asas politik. Terdapat 3 asas politik negara Indonesia, yaitu dasar hukum atau undang-undang dasar, bentuk pemerintahan republik, serta negara yang berkedaulatan rakyat. Dasar hukum atau undang-undang dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah Indonesia, di mana sudah disebutkan tadi, dasar hukum atau undang-undang dasar ini biasa dijadikan sebagai konstitusi atau kedudukan suatu hukum yang paling tinggi di antara hukum yang lainnya. Lalu bentuk pemerintah republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahnya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Lalu yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berarti bahwa negara Indonesia bukan negara yang dipimpin oleh seorang monark atau juga kelompok kepentingan, melainkan oleh rakyat sipil gitu. Akan tetapi negara dipimpin oleh yang mempunyai otoritas tertinggi. Walaupun rakyat yang mempunyai otoritas tertinggi, pelaksanaan penyelenggaraannya diserahkan kepada organ-organ negara seperti eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan ataupun ada sebuah kecacatan dalam isi presentasi kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.